Di salah satu kapal, personel gabungan menemukan jenazah ABK tersebut di ruang pendingin bersama ikan hasil tangkapan. Setelah berhasil dicegat dan diperiksa, petugas justru dikejutkan dengan temuan jenazah WNI di dalam lemari pendingin. Kondisi ABK yang diduga lumpuh hingga harus dibantu rekan sesama ABK-nya untuk bisa berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Dian Susilowati. Kemudian ada Eris Fadila, Rizka Nurul, dan Dawam Asrori. Di sini kami akan memaparkan dan membahas tentang kapal asing yang memperkerjakan WNI sebagai awak kapal penangkapan ikan. Sebagai negara yang bahari, yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, Indonesia tentu tidak lepas dari pencurian atau yang disebut illegal fishing. Secara definisi, penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing adalah kegiatan perikanan yang tidak sah atau bertentangan dengan undang-undang. Definisi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/Permen Strip KP _ 2017 tentang standar operasional prosedur penegakan hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Illegal Fishing. Aksi illegal fishing kerap dilakukan oleh kapal-kapal asing yang menyebabkan kerugian besar bagi Indonesia. Tak hanya bagi negara, tindakan illegal fishing juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan, iklim industri dan usaha perikanan Indonesia. Secara umum, illegal fishing yang terjadi di Indonesia dapat diidentifikasi menjadi 4 jenis atau modus, yakni pertama, penangkapan ikan tanpa izin, yang kedua, penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, yang ketiga, penangkapan ikan menggunakan alat tangkap terlarang, yang keempat, penangkapan terhadap jenis atau spesies yang tidak sesuai izin. Adapun pemidanaan pelaku illegal fishing dilakukan melalui 1. Bagi nakoda yang tidak memiliki surat izin berlayar, namun mengendarai kapal pengangkutan dan penangkapan ikan, maka diancam pidana penjara 1 tahun dengan denda 200 juta. Tindakan khusus oleh kapal pengawas Indonesia yakni dengan pembakaran atau penenggelaman kapal. Kedua, sanksi pidana berupa denda atau penjara. Dalam pasal 93, 94, 94A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, setiap orang yang melakukan pengangkutan atau penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan surat izin usaha perikanan diancam 5-7 tahun. Pemerintah pun telah mengeluarkan sejumlah peraturan terkait illegal fishing, diantaranya 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Nomor 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Nomor 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Nomor 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, Nomor 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Nomor 6. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal, Nomor 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/Permen Strip KP _
2017 tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal. Pemerintah harus segera menerbitkan peraturan pemerintah (PP) tentang perlindungan pekerja migran di sektor kelautan sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Dengan adanya peraturan pemerintah tersebut, diharapkan dapat menyederhanakan proses pengurusan, memperkuat sistem perlindungan pada pekerja migran secara mempersiapkan sumber daya manusia di bidang kelautan. Banyak warga negara kita yang bekerja sebagai awak kapal perikanan. Bekerja ke luar negeri tidak melalui prosedur, sehingga tidak tercatat di kementerian atau lembaga terkait di Indonesia. Karena mereka juga tidak mendapatkan pemahaman dan pengetahuan terkait bagaimana bekerja di luar negeri dengan tepat. Banyak yang tidak melakukan proses lapor diri di kantor perwakilan. Dari 9.404 warga Indonesia yang bekerja sebagai awak kapal asing, paling banyak bekerja di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Ada dua kategori awak kapal, yaitu awak kapal niaga dan awak kapal perikanan. Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo mengatakan, banyaknya kerumitan pada proses birokrasi dalam penempatan kerja di sektor kelautan menyebabkan banyak agensi atau penyalur yang mengirim para ABK tidak melalui prosedur atau tanpa kelengkapan dokumen. Prosedur dalam mendapatkan izin selama ini tidak hanya melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, tetapi juga harus melalui Kementerian Perhubungan. Karena terkait dengan ini, penerbitan buku pelaut. Adapun penyebabnya yaitu ketidaksiapan pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia di sektor kemaritiman. Mengenai perkembangan hasil investigasi terhadap pelarungan jenazah berinisial H, awak kapal asal Indonesia di perairan Somalia, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di ibu kota Beijing, Cina sudah mengirimkan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Cina pada 19 Mei 2020 lalu. Kementerian Luar Negeri mendapatkan informasi proses penyelidikan oleh otoritas Cina yang masih berlangsung. Terkait bantuan pemerintah terhadap WNI di luar negeri, pelaksana tugas juru bicara Kementerian Luar Negeri Teguh Faizahsyah mengatakan pemerintah telah memberikan sebanyak 450.860 paket bantuan yang disalurkan melalui kedutaan besar dan konsulat jenderal di Indonesia di luar negeri kepada warga Indonesia. Sebanyak 361.359 paket bantuan diberikan kepada WNI di Malaysia, 8.928 diberikan kepada WNI di negara Asia Pasifik lainnya di luar Malaysia, 3.474 paket bantuan diberikan kepada WNI di kawasan Eropa, 13.335 paket bantuan diberikan kepada WNI di kawasan Amerika, kemudian 38.295 paket bantuan diberikan kepada WNI di kawasan Timur Tengah dan 191 paket bantuan diberikan kepada WNI di kawasan Afrika. Demikian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada suatu kekurangan atau kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta.